Tertawa dan lari sehat asal terpisah. Masih ada yang perokok? Ada yang perokok di sini? Masih ada? Masih ada, Masya Allah. Saya mohon maaf, saya sejak kecil anti rokok. Makanya sekarang saya perokok. Saya bangga sekali, terima kasih sudah diundang di acara yang luar biasa ini. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin IAI pasti akan besar karena memang kompak-kompak ya. Saya merasakan, kalau ini selama ini saya hanya dengar dari luar berita IAI orangnya kompak. Malam ini saya benar-benar bisa membuktikan bahwa IAI itu kompak. Kompak itu begini ya, baru duduk udah terasa Pak. Ini tanpa ada yang mengamando, semua ngadep ke sini. Ini kalau nggak kompak nggak mungkin. Lu bener, duduknya orang kompak itu apa ya? Terasa gitu. Bayangkan ini padahal tidak diatur, tapi lihat yang ganteng kumpul yang ganteng, yang gerombol gitu kan ya. Bener, yang cantik lihat gerombol kanan kiri yang cantik gitu. Yang jelek nyebar itu. Tuh, bener, kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul lebih cepat ketahuan ya. Tapi tetap sebagai akuntan kita harus profesional ya kan. Bagi Anda yang merasa jelek, pertahankan, itu ciri khas. Harus profesional sebagai akuntan, walaupun Anda jelek tetap profesional. Jangan pernah takut mencintai orang lain walaupun jelek. Karena yang harusnya takut kan yang Anda cintai. Wong Anda jelek kok ya kan. Jangan Anda yang takut. Cintai aja, pasti yang Anda cintai yang akan takut. Itulah namanya profesional, tidak mengambil porsi takut orang lain. Kayak saya ini ditelepon panitia, Cak ngisi acara ulang tahun IAI yang ke-61, siap. Saya nggak mikir bayaran, saya nggak mikir honor. Bener nih Prof, tanya panitia. Karena yang mikir kan memang panitia Prof. Saya kan tinggal terima. Nah, kalau saya ikut mikir nanti malah dijadikan panitia, repot saya. Walaupun pelawak saya profesional, karena saya tahu profesional itu kunci kesuksesan. Tepuk tangan buat profesionalisme kita semua. Karena saya, ini bukan pamer, ini hanya promosi saja. Saya sudah hampir 4-5 tahun terakhir ini diundang di acara-acara di perusahaan untuk jadi motivator. Bener, saya awalnya juga ragu, saya ini pelawak kok jadi motivator. Mungkin karena gara-gara ada motivator yang nggak ngakuin anaknya itu Prof. Mungkin karena itu ya. Jadi jobnya lari ke saya gitu. Karena orang justru tahu saya nggak diakui anak saya. Jadi mungkin kasihan gitu. Awalnya saya ragu-ragu, tapi pertama kali saya coba ada perusahaan Bro ngundang saya jadi motivator. Besoknya tutup. Loh, saya diundang kan hari Sabtu Bro, Minggu kan libur tutup. Tapi Senin buka lebih bersemangat lagi gitu. Katanya saya membawa perubahan. Makanya sejak itu saya yakin jadi motivator. Ada di perusahaan ini lebih parah kondisinya. Separuh karyawannya jumlahnya ratusannya akan di PHK. Bahkan nama-nama karyawan yang akan di PHK itu sudah ditentukan. Seminggu sebelum kejadian mem-PHK itu mengundang saya jadi motivator. Dan yang paling saya syukuri karena seminggu berikutnya saya dapat kabar separuh karyawan yang namanya sudah ditentukan akan di PHK itu semua batal di PHK. Karena yang di PHK separuh lainnya Prof. Jadi saya tetap membawa perubahan nama-nama yang di PHK itu, minim kan itu. Bapak ketawanya karena saya itu sebenarnya apa ya? Saya itu sederhana, saya itu lulusan teknik, lulusan elektro. Tapi saya lulus, alhamdulillah lulus. Walaupun terpaksa Bro, tapi saya lulus. Yang jelas saya sekarang menekuni bidang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ijazah saya. Sebenarnya saya kalau ditanya cita-cita saya itu sederhana, saya cuma pengen jadi orang kaya. Ini Bro, kalau ditanya cita-cita apa? Pengen jadi orang kaya gitu. Walaupun saya nggak bisa akuntansi, tapi saya latihan jual beli karena saya pengen seperti orang terkaya di Indonesia saat ini. Nah nih Prof, tahu nggak? Orang terkaya di Indonesia saat ini, Bapak Ibu tahu? Bukan yang di media, di berita itu hoax semua. Orang terkaya di Indonesia ternyata namanya Kamiti. Bener nih Prof, Kamiti namanya. Kalau nggak percaya nanti ya Bapak Ibu, kalau ya kemanapun lah di seluruh Indonesia. Kalau lihat iklan, apapun dimanapun,
mau di billboard, mau di majalah, mau di koran, dijual apapun, mau tanah ribuan hektar, perusahaan dijual, apapun yang dijual, hubungi Kamidi. Nomor handphonenya aja banyak Kamidi. Jadi apapun yang dijual itu ternyata milik siapa? Kamidi. Lu yang paling kaya itu ternyata Kamidi. Dan hebatnya Kamidi ini nggak pernah pamer, bro. Coba iseng kita telepon nomor itu, pasti halo, dia nggak akan ngomong ya saya Kamidi, nggak pernah. Ya saya Selamat gitu ya, saya Johan gitu, nggak ngaku Kamidi, padahal jelas-jelas hubungi Kamidi. Itu loh, sudah kaya nggak pernah pamer. Makanya saya pengen seperti Kamidi, saya latihan jual beli. Walaupun dulu hidup saya memang ya kalau dikatakan berat itu memang nggak ringan gitu ya. Tapi dikatakan ringan itu memang berat. Dulu saya pernah keluar masuk, saya itu karyawan dulu, pernah jadi karyawan bertahan maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Mesti dipecat, saya heran saya. Padahal saya ini orang apa ya, karyawan tuh penurut, nggak pernah nego-nego. Saya tuh punya 2 prinsip dalam bekerja dulu yang saya pegang teguh. Pertama, pekerjaan seberat apapun itu akan terasa ringan buat saya kalau tidak saya kerjakan. Itu saya pegang teguh, bener. Pekerjaan seberat apapun kalau nggak saya kerjakan rasanya ringan gitu. Itu. Yang kedua, pekerjaan seberat apapun kalau kita lakukan bersama-sama akan terasa rame. Gitu. 2 prinsip itu saya pegang teguh, makanya saya maksimal ya kontrak percobaan 3 bulan, setelah itu pasti dipecat. Heran, saya selalu ketemu bos yang nggak betah punya karyawan saya. Padahal saya betah punya bos apapun lah. Itu heran saya. Sampai akhirnya saya diterima, ini sering saya ceritakan jadi motivator ya. Jadi motivasi, bahkan ini sudah sangat viral. Saya diterima bagian sales. Akhirnya saya keterima bagian sales sepeda motor, bayangkan. Kalau di Indonesia jualan sepeda motor tuh wah kayak kacang lah. Saya latihan jual beli, keterima bagian sales sepeda motor. Nih saat itu saya merasa saya akan sukses. Tanda tangan percobaan kerja itu 3 bulan saya lewati nggak terasa. Dipecat lagi. 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual. Bener, dipecat saya. Nganggur, nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Aneh ya. Saya 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual. Nganggur nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Kadang hidup ini memang ironis. Nggak sampai sebulan itu separuh perabot rumah itu terjual. Ya sejak itu saya jualan kulkas, TV itu gampang banget. Berarti kan sebenarnya bakat sales saya itu tinggi Pak ya. Cuma munculnya di saat yang kurang tepat gitu aja. Bener. Dan di saat itulah, itu saat terberat dalam hidup saya. Secara ekonomi luar biasa tekanannya. Saya punya anak, punya istri, nggak punya penghasilan. Dan di saat paling berat dalam hidup saya ya, itulah saat saya menemukan kunci kehidupan. Terus kuncinya hilang. Ternyata Bapak Ibu, kunci dalam kehidupan manusia yang tertinggi itu apa? Ikhlas dan pasrah. Itu yang saya temukan. Boleh tepuk tangan, terima kasih. Hanya ikhlas dan pasrah yang membuat kita akan bisa melewati semua rintangan. Karena masalah seberat apapun, kalau kita berusaha dengan baik, kemudian kita ikhlas dan pasrah, maka semuanya akan menjadi ringan. Dan itu terbukti ketika tekanan ekonomi dalam hidup saya dan keluarga itu sangat berat, saya ikhlas. Anak istri saya pasrahkan mertua, langsung beban saya turun. Kuncinya ikhlas, pasrah. Silahkan dicoba, itu efektif sekali. Itulah kadang-kadang memang hidup ini. Saya itu mohon maaf, bukan saya nggak bisa nyanyi. Saya itu apa, kalau nyanyi itu susah berhenti. Nah daripada nanti susah berhenti, mending tidak saya mulai. Itu prinsip saya seperti itu. Berikanlah atau serahkanlah sesuatu itu pada profesionalnya, yang ahlinya. Jadi menyanyi juga saya serahkan ke ahlinya. Di sini juga ada ahli menyanyi. Tepuk tangan buat Mas Helmi Yahya. Wah, hadir juga senior saya di stan. Dulu beliau kuliah, saya stan handphone. Memang hidup ini kadang-kadang nggak disangka-sangka ya kan.
Tapi yang jelas sekali lagi karena kekompakan IAI maka saya yakin IAI akan bertambah besar dan sukses. Tepuk tangan. Selain kompak-kompak ini harus dijaga, harus dirawat karena tidak akan berkurang dan bisa hilang. Harus tetap dijaga. Makanya acara seperti ini kalau dievaluasi memang sekiranya bagus. Ini memang Prof akan mengadakan ini sebulan sekali Prof ya. Siap, saya siapkan waktu kalau sebulan sekali. Ini kalau bisa sebulan sekali membantu jalannya roda perekonomian. Keluarga saya maksudnya. Nah. Berikutnya apa? Kenapa saya yakin IAI akan besar? Selain kompak, sehat-sehat. Walaupun usia dibilang tidak muda, tapi sehat itu nampak dari apa? Tertawa. Orang tertawa itu orang sehat. Yang tidak sehat, yang ditertawakan. Jadi malam ini saya merelakan kesehatan saya demi kesehatan Bapak Ibu sekalian. Gak masalah saya dianggap gak sehat, yang penting Bapak Ibu sehat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Tetap sehat, tertawa, dan tertawa itu membuat sehat. Sederhana. Atau kalau suka olahraga cukup lari, jogging, lari kecil aja, itu membuat sehat. Jadi tertawa dan lari itu bisa membuat kita menjaga kesehatan dan tetap sehat, asal tidak barengan. Loh ini bener. Kalau dilakukan berbarengan itu justru indikasi kita tidak sehat. Kalau nggak percaya silakan besok pagi Bapak Ibu lari-lari sambil ketawa-ketawa sendiri gitu. Pasti orang lihat, wah nggak sehat. Tertawa dan lari sehat asal terpisah. Masih ada yang perokok? Ada yang perokok di sini? Masih ada? Masih ada, Masya Allah. Saya mohon maaf, saya sejak kecil anti rokok. Makanya sekarang saya perokok. Saya itu saking antinya, kalau bisa itu rokok itu nggak ada gitu ya kan. Bisa nggak rokok ini habis dari muka bumi? Saking antinya saya. Kalau saya bakar pabrik rokok kan saya masuk penjara ya Prof ya. Makanya supaya rokok habis saking antinya, saya bakar satu persatu. Itu semangat saya anti rokok. Jadi bagi bapak-bapak yang tidak membakar rokok berarti nggak anti rokok. Karena membiarkan rokok tetap ada. Ayo dibakar dong. Saya tidak mengajarkan ya untuk yang tidak merokok itu bagus pertahankan karena merokok itu berbahaya, jangan coba-coba merokok. Tapi yang sudah terlanjur perokok ya tetap semangat ya. Pesan saya sesama perokok ini bagi yang merokok, jangan pernah takut mati kalau merokok. Jangan takut mati kalau merokok, kan ada korek bisa dinyalain lagi. Ya. Ini kalau takut mati, rokoknya mati takut nggak cocok jadi akuntan ya kan. Nah, masih ada yang jomblo nggak ini? Masih ada juga. Nih yang jomblo, saya doakan sekali lagi cepat nemu jodoh. Tapi orang bertanggung jawab, orang profesional, kalau nemu kembalikan ke yang punya. Kalau nemu berarti bukan milik Anda itu. Loh, kita nemu dompet itu kan dompetnya orang berarti. Berarti kalau Anda nemu jodoh berarti itu jodohnya orang, kembalikan. Harus profesional ya. Ini yang wanita kayaknya banyak yang jomblo. Kalau pengen tahu karakter laki-laki itu lihat cara membawa rokok itu ketahuan karakternya. Mau ditutupi dengan cara apapun, bagaimana seorang laki-laki membawa rokok akan terbaca karakternya. Kalau ada laki-laki kemana-mana cuma bawa korek, nggak bawa rokok, ini karakternya optimis. Karena dia yakin nanti pasti dapat rokok. Kemana-mana cuma ngantongin korek ini, optimis ini yakin. Itu ya. Ini banyak anak band itu biasanya ngantongin korek toh, banyak ini. Nah kalau kemana-mana cuma bawa rokoknya, nggak pernah bawa korek. Nah ini karakternya pesimis. Karena dia selalu khawatir. Nanti kalau pinjam korek jangan-jangan ada yang minta rokok. Khawatir terus, pesimis. Ada lagi yang ketiga, nggak bawa korek, nggak bawa rokok. Ini bukan optimis, bukan pesimis. Ini pengemis. Ini keterlaluan. Ngerokok modalnya cuma paru-paru, ini keterlaluan. Korek aja nggak bawa. Jangan dipilih ya, jangan dipilih. Sekali lagi saya tidak mengajarkan untuk merokok. Bagi yang tidak merokok pertahankan, itu sangat luar biasa. Tapi yang terlanjur perokok, ini saya melakukan survei perokok di seluruh dunia. Bagi yang perokok ini silahkan dicoba mulai besok. Paling enak dan paling nikmat di dunia ini bagi perokok itu apa? Mulai sekarang stop
berhenti merokok. Itu paling enak, paling nikmat. Stop berhenti merokok. Boleh tepuk tangan. Jadi paling enak itu stop berhenti merokok. Jangan sambil lari. Jadi stop berhenti duduk ngopi. Itu baru enak merokok. Jadi stop dulu berhenti baru merokok. Ya. Kalau sambil lari bisa keselak. Harus stop berhenti ya. Paling enak ya. Stop berhenti merokok. Mantep pokoknya. Lagian saya didengerin. Gitu, jadi mohon maaf sekali lagi, kompak, sehat, ini modal utama, harus dirawat, dijaga, karena bisa berkurang bahkan hilang. Saya ini menjaga kesehatan, umur saya 48 Prof, tapi saya terlihat seperti 47 Prof ya. Loh, setahun itu lama loh. Kalau nggak percaya Bapak Ibu silakan duduk di sini setahun, pasti terasa lama. Nggak sembarangan, makanya harus dijaga. Saya urusan kesehatan ini mohon maaf, kalau ada keluarga dokter saya mohon maaf, ini pengalaman pribadi bukan bermaksud apa. Sejak umur saya kepala 4, saya udah kapok ke dokter. Karena dokter di Indonesia ini Prof, kepo Prof. Bukan kepo, apa? Lebih dari kepo. Ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Bener nih. Pernah saya umur kepala 41, awal 41 umur saya meriang. Biasanya dulu sakit sedikit ke dokter, sakit sedikit ke dokter. Saya umur 41, saya meriang periksa ke dokter. Ditanya macam-macam saya nggak masalah. Satu pertanyaan yang bikin saya kaget, dokter nanya, Calondong punya gula? Ini dokter sudah mencampuri urusan dapur saya. Loh, saya mau punya gula, punya garam, punya cabai, punya merica, itu kan urusan dapur saya. Dokter kok Calondong punya gula? Saya langsung berdiri, Dok mohon maaf, saya kesini meriang mau periksa, bukan mau ngajak rujaan, ya bilang. Lah ditanya punya gula atau enggak, dikira saya mau ngajak rujaan. Sejak itu saya sakit nggak pernah ke dokter. Seminggu yang lalu saya tuh pusing, saya tetap nggak pernah ke dokter. Saya sampai pusing Bro, mikirin pusing saya itu. Tapi tetap saking kapoknya ke dokter, makanya harus dijaga ya. Kompak sudah, sehat sudah. Nah yang terakhir, indikasi IAI akan besar karena Bapak Ibu sekalian ini orang-orang yang sabar. Tepuk tangan sekali lagi, sabarnya luar biasa. Orang sabar itu seperti ini. Saya belum lucu, ditunggu lucunya. Nggak buru-buru ketawa sebelum saya lucu. Ini orang sabar. Kalau saya nggak lucu tetap bertahan. Kalau mungkin nggak sabar saya udah dilempar botol itu kan. Ini sabar itu harus dilatih juga. Saya walaupun kelihatannya seperti ini, saya ngelatih sabar itu saya ingat saya sejak awal sekolah. Kelas 1 SD dulu awal masuk sekolah saya ngelatih sabar. Saya dulu sekolah masuk jam 7 pagi Bro. Teman saya setengah 7 sudah datang. Itu kan nggak sabar, buru-buru. Loh, iya toh, sekolah jam 7 kok setengah 7 sudah datang. Enggak sabaran. Memang kalau dia setengah 7 datang pelajaran dimulai, kan enggak. Teman saya itu kadang-kadang aneh. Ada yang jam 6:04 sudah datang, itu lebih enggak sabar lagi. Kalau saya sekolah jam 7, saya sabar. Saya 7:04 baru datang. Kadang setengah 8 baru datang. Dimarahi sama guru. Aneh, muridnya sabar kok gurunya enggak sabar. Bener kejadian ini. Ulangan, bayangkan dulu kalau saya SD ulangan waktu 60 menit. Teman saya ada, katanya pinter, baru 30 menit dikumpulkan. Katanya dia pinter, tapi saya nyontek nggak boleh. Ini kan meragukan kepinterannya. Loh, mungkin dia melarang saya nyontek nggak boleh, dia takut kalau sebenarnya nggak pinter. Ya kalau pinter, kalau saya temen kasih kamu, nih kasih contekan temen, nyontek enggak ini saya kasih, saya akan nyari temen buat nggak naik kelas, contekan. Masa waktu 60 menit baru 30 menit dikumpulkan, nggak sabaran. Kalau saya sabar 60 menit ya 60 menit, kadang sampai ditarik-tarik sama guru baru saya berikan ulangan itu gitu. 2 tahun saya dulu SD nggak naik kelas. Dikeluarkan sama kepala sekolah.
2 tahun nggak naik kelas dikeluarkan sama kepala sekolah. Loh, yang nggak naik kelas 2 tahun sabar kok kepala sekolahnya nggak sabar. Ini hati-hati kalau cari sekolah ya buat anak, buat cucu kita harus jangan sampai salah pilih sekolah kayak saya. Dapat guru dan kepala sekolah yang nggak sabar. Aduh, ini sampai kapan acaranya? Ini sebenarnya rangkaian acaranya sudah selesai, tapi saya sebenarnya saking pengen menghiburnya ini karena saking senengnya saya diundang IAI ya. Ini kalau tapi seneng saya itu apa? Sederhana gitu, walaupun kompak, sehat, sabar semuanya. Wah, tapi kesederhanaan itu terasa gitu. Ulang tahun setahun cuma sekali gitu kan. Ini kalau nggak sederhana nggak bisa. Walaupun saya berharap kalau bisa ya paling enggak ya setahun 2 kali lah Pak. Iya nggak apa-apa ya ulang tahun bayangan gitulah. Saya pokoknya kalau untuk IAI saya siapkan waktu, saya siapkan tenaga, jangan pernah mikir bayarannya karena buat saya uang nomor 6. 1 sampai 5 kan Pancasila. Jadi sekali lagi terima kasih di acara yang ulang tahun luar biasa ini. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk IAI yang ke-61. Sukses dan jaya selalu. Saya sebagai MC mohon maaf kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi saya mohon maaf atas keretakan keluarga Gading. Jadi nggak ada salahnya kan saya. Maksud saya tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah saya mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak.